Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah selalu memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya kita selalu mengucapkan lafaz salawat Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat yaumil sabqul amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu syarat-syarat pendirian rumah ibadah. Adapun syarat-syarat pendirian rumah ibadah, pendirian rumah ibadah itu seringkali menjadi konflik antar umat beragama. Pada Juli 2019 lalu terjadi sengketa penolakan pendirian gereja Kristen Pantekosta atau GPDI Immanuel di Sedayu, Kabupaten Bantul. Sebulan sebelumnya, pada Mei 2019, konflik juga terjadi terkait pendirian pura di Desa Sukahurip, Kabupaten Bekasi. Izin plik pendirian rumah ibadah dan regulasi yang tidak berjalan dengan baik menjadikan sebagian kalangan minoritas kesulitan mendapatkan akses beribadah dengan aman dan nyaman. Hal ini bertentangan dengan prinsip kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun peraturan terkait tata cara pendirian rumah ibadah diatur dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa pendirian rumah ibadah haruslah didasarkan pada pertimbangan dan keperluan nyata berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan atau desa. Pendirian rumah ibadah juga harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung yang disebutkan di pasal 14 ayat 1. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pada ayat 2 dijelaskan beberapa persyaratan khusus dalam pembangunan rumah ibadah. Yang pertama, daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah harus paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, dukungan masyarakat setempat paling sedikit harus berjumlah 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Yang ketiga, harus ada pula rekomendasi tertulis dari kepala kantor Departemen Agama kabupaten atau kota. Yang keempat, rekomendasi tertulis dari FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, baik itu kabupaten ataupun kota. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain berdasarkan peraturan di atas, pada laman Sistem Informasi Pelayanan Publik Kemenpan RB dijelaskan juga syarat-syarat administratif lain yang harus dipenuhi. Apa itu? Yang pertama, surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan teknis dan menanggung resiko konstruksi bangunan atau format IMB 2 bermateri cukup. Yang kedua, menunjukkan sertifikat hak
atas tanah atau akta jual beli. Yang ketiga, bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB dalam P2 tahun berjalan, ya. Yang keempat, gambar rencana arsitektur bangunan atau denah tampak dan potongan skala 1:100 atau 1:200 format DWG atau format CAD. Yang kelima, perhitungan dan gambar rencana konstruksi serta laporan hasil penyelidikan tanah untuk jenis bangunan bertingkat di atas 4 lantai. Yang keenam, perhitungan dan gambar rencana konstruksi serta laporan hasil penyelidikan tanah untuk jenis bangunan bertingkat di atas 4 lantai. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, izin lingkungan atau SPPL Dinas LH. Yang kedelapan, IMB terdahulu dan gambar bangunan gedung bila bermaksud bongkar, berdirikan atau perubahan fungsi atau memperluas atau memperbaiki bangunan gedung. Nah, selanjutnya saran teknis penggunaan dan pemanfaatan rumija dan atau saran teknis penataan drainase dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Nah, yang 10, saran teknis lalu lintas atau rekomendasi penilaian analisis dampak lalu lintas dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ke-11, rencana tapak atau sistem plan yang telah disahkan bagi yang memenuhi kriteria sistem plan untuk luas lahan di atas 750 meter bujur sangkar. Nah, yang ke-12, saran teknis penggunaan dan pemanfaatan rumija dan atau saran teknis penataan drainase dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Bapak, saudara-saudara jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panitia pembangun rumah ibadah juga harus memohon izin pembangunannya secara daring walaupun melalui situs web perizinan masing-masing daerah. Jangka waktu penyelesaian izin dilakukan dalam 14 hari kerja. Terakhir, bupati atau wali kota akan memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak permohonan pendirian rumah ibadah diajukan. Ya, jadi itulah syarat-syarat dalam pendirian rumah ibadah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon